kelihatan. Ini hari pertamaku masuk rumah sakit ya teman-teman, karena aku sempat kepleset di rumah orang tuaku, tapi tidak sampai jatuh karena aku nahan pakai kaki. Mungkin karena kaget, seketika perut aku merasakan sakit dan akhirnya keluar darah. Jadi aku kontrol ke dokter, dan dokter kebetulan pada saat itu sudah pada pulang, maka aku memutuskan untuk menginap di rumah sakit agar besok pagi itu aku bisa di USG ya, untuk mengetahui apakah janin aku baik-baik aja, karena aku khawatir dengan keluarnya darah itu. Ini tempat kamarku menginap ya, lumayan bagus tempatnya, AC-nya pun sangat dingin sekali. Hehehe. Oke teman-teman, sekarang ini aku sudah mulai untuk menunggu antrian. Ini aku mulai mau USG, dan hasil USG itu ternyata tetap tidak kelihatan bayinya. Kemudian dokter memutuskan untuk dicek, masukkan alat dalam vagina saya untuk mengetahui bayinya di luar kandungan atau bagaimana. Ini suamiku senantiasa menungguku. Ternyata aku hamil di luar kandungan, dan dokter memutuskan untuk aku operasi saat itu juga. Teman-teman, ini aku baru selesai operasi. Ternyata janin yang ada di dalam perut aku itu di luar kandungan. Makanya dokter ambil tindakan langsung segera dioperasi. Suamiku senantiasa menjagaku. Cinta. Aku sudah 3 hari ada di rumah sakit ini. Awal aku ke rumah sakit itu kan aku sebenarnya kepleset. Setelah kepleset, mungkin aku karena kaget, perut aku drastis itu langsung kram. Setelah kram itu akhirnya keluar darah. Maka aku langsung ke rumah sakit untuk check up. Tapi dokternya pada saat itu tidak ada. Aku mau pulang, tiba-tiba perutku kram lagi sampai akhirnya diputuskan untuk diinapkan aja di rumah sakit. Begitu diinapin, aku tuh dicek dulu ya, biasalah kalau kalau sekarang kalau kita mau nginep di rumah sakit itu kan cek corona lah, COVID-19. Alhamdulillah lolos semua itu, aku negatif. Lalu akhirnya aku mulai aku naik ke lantai 2 di kamar untuk persalinan. Besoknya akhirnya dokter datang, aku USG. Bayiku belum kelihatan lagi. Setelah itu aku cek, aku nggak tahu, bukan USG vagina sebenarnya, bukan namanya, bukan itu. Yang pasti alat dimasukin dalam vagina aku. Begitu dimasukin itu langsung kelihatan bayinya ternyata ada di luar kandungan sebelah kiri aku. Dari situ dokter langsung memutuskan untuk operasi. Di situ aku shock banget, aku shock, sedih, campur aduk lah gitu. Sampai aku tuh sempat mau pingsan karena aku panik. Tapi aku belajar ikhlas, aku berusaha kuatin diri aku sampai akhirnya persiapan untuk operasi. Bahkan tadi di ruang operasi pun aku nggak nyangka secepat itu kah. Begitu tahu dari masuk rumah sakit, tahu bayinya di luar kandungan, langsung segera operasi gitu. Akhirnya aku operasi. Alhamdulillah operasi ini hampir sama seperti sesar ya. Operasinya itu seperti sesar, karena aku kan anak pertama aku, Lesia itu kan dia lahirannya sesar. Jadi aku dirobek di tempat sesar yang lama itu. Terus setelah itu aku nggak tahu apa yang dilakukan sama dokter, tapi aku di biosnya lokal kok, bukan bukan apa bi yang kalau operasi semuanya itu bukan total gitu, lokal. Tapi aku dikasih obat tidur biar aku agak tenang. Dan sekarang aku udah selesai operasinya, sekarang lagi masa pemulihannya. Yang aku jalanin tidak ada sama sekali rasa sakit ya, mau ibarat kasar dikuret atau dioperasi pengangkatan janin di luar kandungan itu tidak ada rasa sakit. Justru sakitnya itu pada proses saat dia seperti keguguran itu ya,
keramnya luar biasa, karena aku tuh nggak pernah tahu kontraksi itu rasanya seperti apa, karena waktu lahirin anak pertama itu kan yang menentukan tanggal aku sendiri, jadi aku tidak pernah merasakan kontraksi rasa sakitnya seperti apa, karena kalau dioperasi itu nggak sakit kan, nggak ngerasain itu. Makanya begitu aku tahu rasa sakit itu aku hanya berdoa istighfar. Suami aku pun tuh, tapi untung ada suamiku, karena aku ini orang yang tipikal yang panik. Begitu suamiku dia berusaha nenangin, dia baca-baca doa untuk aku, jadi aku mulai tenang dan semuanya sudah berjalan dengan lancar, tinggal aku pemulihan. Saat ini aku tuh benar-benar masih sedih karena aku gagal mengandung untuk anak kedua ini ya, dan suamiku pun benar-benar sedih banget ya. Sayang, kamu sedih? Hah? Oke. Ya sudah, kalau memang rezeki kita, insya Allah nanti Allah kasih lagi untuk kita ya, biar kita bisa kasih Lesya adik. Oke teman-teman, sampai sini aja aku berbagi pengalaman menjalankan operasi pengangkatan janin di luar kandungan. Buat teman-teman yang mungkin suatu saat akan terjadi seperti saya, pokoknya jangan khawatir, jangan takut, karena semuanya nggak seseram yang kita bayangkan. Dan aku juga ngedoain buat teman-teman yang belum punya momongan segera mendapatkan keturunannya. Pokoknya dijauhkan dari cobaan seperti saya ini, dan bantu doanya juga agar aku bisa kembali hamil, agar bisa memberi adik untuk anakku. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.